Padahal itu semua dibiayai dengan hutang. Sekarang 2-3 bulan ke depan Konoha itu terancam defisit fiskal. Bagaimana melunasi hutang, bagaimana untuk pengeluaran sehari-hari untuk belanja dan biaya negara gitu ya. Belum lagi program-program pembangunan. Ini rawan loh, kritis loh ini. Ya. Apakah nanti akan terulang tahun 65 di mana pemerintah karena sudah tidak punya sumber lagi terpaksa harus cetak uang. Tapi konsekuensinya ketika cetak uang, maka inflasi akan naik, dolar akan melambung tinggi ke atas. Anda semua harus siap-siap dengan itu. Ini bukan main-main loh gitu. Menepuk air di dulang kepercik muka sendiri. PDIP nggak bisa lepas tanggung jawab dari sini. Kalau andaikan itu nanti yang rame-rame soal ijazah ini terbukti memang benar, gitu. Nggak bisa lepas tanggung jawab juga. Jadi artinya apa? Ya 10 tahun kita ini ya tertipu gitu kan. Nah, aku sih melihatnya ini Fufu Fafa ini balik lagi urusan Fufu Fafa. Satu, kedua ada kemungkinan ini Megawati punya revenge, balas dendam Megawati ini diaktifkan lagi. Ketiga, mungkin ini adalah satu bagian dari plan yang besar supaya bisa tarik si Ahok. Ini dari saya, ya kan? Soalnya apa? Kita tempo hari rame-rame apa, tapi tetap aja si Gibran ini maju. Terus kita percaya, Pak Adi, kita lah kasih kesempatan berapa bulan kan? Tapi berapa bulan dia nggak ngapa-ngapain, masih persekusi orang-orang Kristen masih ada, pembubaran gereja masih ada, pelarangan ibadah masih ada. Terus apa kerjanya? Apa kerjanya? Jadi orang-orang kemungkinan jenderal-jenderal tua ini bilang, oke kita support dia, kita kasih kesempatan berapa bulan, tapi kok nggak ada buahnya. Itu lah, ya itu angan-angan kita ya semua ini dimaksudkan dia turun, tariklah si Ahok lah. Kalau kita mau maju, saya masih percaya Ahok punya misi visi dia. Dia punya misi-misi masih bagus lah dibandingkan yang lain-lain. Ya kan? Atas urusan korupsi katanya ditangkapin satu persatu, nggak bisa lah, nggak bisa tuntas. Mesti pakai orang macam Ahok punya, yang benar-benar ditumpas nanti ini korupsi. Itu aja sih kalau dari saya. Kenapa Ratko? kalau kalau kita lihat ya Pak Andi, Pak Andi, kalau kita lihat memang benar ini kinerja dari pemerintahan Prabowo ya. Ini biasa-biasa aja, tidak ada gebrakan apapun. Memang benar itu terjadi di Indonesia ini. Malah malah kita disuguhkan seperti ini ya kan, ingin melengsarkan wakil ya kan. Padahal ini belum belum nyampe 1 tahun, kinerjanya pun nggak ada, nggak kelihatan ya kan. Malah ini kan cari-cari apa namanya, cari-cari orang, cari-cari mata. Kalau bahasa Jawane itu golek moto ya kan, golek moto. Jadi biar dipandang wah itu gimana ya kan, dipandang wah itu harus gimana, tapi kinerjanya nol terjadi dari pemimpin Maksudnya si kan, Bakong ini ya kan. iya maksudnya kan kita udah kasih dia kesempatan. Seperti contoh soal ya, saya nggak membandingkan. Begitu Trump masuk hari pertama dia udah tahu, aku mau ini, deng, 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 semua dikerjakan. Beres, janji-janji kampanye. Nah, karena sekarang kan enggak. Ya kan, ngasih makan aja itu katanya makan gratis aja sampai sekarang nggak jalan-jalan. Nah itu dia, Itu kan kenyataannya. itu Terus, dia. terus investor asing masih hengkang aja, masih cabut semua. Jadi terus apa ininya, progresnya ini apa? Nggak ada sama sekali. IKN mandek, dolar naik terus, ya kan? Jadi rakyat udah kasih kesempatan nih kepada si si Prabowo sama si
Fufu Fafa ini, bukannya kita nggak kasih kesempatan, kita udah kasih kesempatan, tapi kenyataannya itu kinerjanya nggak ada, hasilnya ini bentar. Sementara menterinya yang 150 biji itu kan profesor, doktor, laborator bocor semua. Orang-orang pintar katanya. Kinerjanya apa nih menteri-menteri yang profesor, doktor? Itu sih kalau menurut saya itu rakyat melihat di Iya. mana ini kita ini mau dibawa kemana? Itu loh. Ini Bukannya Pak kita nggak Opung kasih Toba mau kesempatan. bicara Pak Andi. Iya langsung Ompong. Silakan Pak Opung. Ya, tes suara Pak Paul. Hijau, bagus. Merdu. Langsung. Iya, iya, iya. Jadi Pak Paulnya nggak ada ya? Kayak lagi sibuk kayaknya Pak Paulnya Pak Opung. Monggo lanjut Oh Pak ya Opung. udah. Lagi masa rendang dia. Oke, oke. Jadi kita lihat aja lah ya. Ini namanya analisa. Artinya bisa benar, bisa salah. Ya kita sesudah reformasi ini kan kita ini mabok demokrasi. Ya, kita mabok dengan sistem demokrasi. Nah, sebetulnya demokrasi itu punya sisi gelap, ya. Ada the dark side of democracy gitu kan. Jadi kalau kita lihat demokrasi ini, orang selalu berpikir bahwa suara yang terbanyak akan bikin menang, ya. Akhirnya yang terjadi ketika orang mengagungkan demokrasi dengan suara terbanyak akan bikin menang, sekarang yang terjadi adalah bangsa Konoha Indonesia ini bukan mencari pemimpin yang terbaik, ya. Ketika mau melakukan eh, pemilu maupun pilpres, bukan dicari pemimpin yang terbaik dari kader yang terbaik, bukan. Yang dicari adalah pemimpin atau calon yang akan bisa bikin menang parpol-parpol dan menang calon presiden. Itu yang terjadi. Karena kita yang penting menang. Semua perhitungannya itu adalah untuk memenangkan calon ataupun partai ataupun kelompoknya dan mengalahkan yang lain. Akhirnya bangsa Konoha Indonesia ini nggak pernah berpikir untuk mencari calon yang betul-betul cakap, ya, memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, memiliki jam terbang, latar belakang pendidikan yang jelas dan pengalaman. Jadi bukan dipilih yang orang seperti zaman dulu ya. Kalau kita lihat Bung Hatta ya, kalau kita lihat ya zaman dulu ya. Terus kita lihat dulu di zaman Pak Harto, dia sangat berhati-hati memilih wakil presiden. Ya. Sangat berhati-hati. Kenapa? Bukan berdasarkan pilihan antara mau yang menang, tapi betul-betul cermat berdasarkan beberapa pertimbangan. Satu ya kemampuan, ya pendidikan, wawasan politik, akseptability dari masyarakat. Itu semua diperhitungkan. Karena pertimbangan untuk memilih siapa yang jadi menang ini, yang perlu diraih adalah suara terbanyak. Dari mana? Dari masyarakat. Caranya bagaimana? Ya macam-macam caranya. Bisa dengan bansos, diguyur dengan bansos, bisa. Dana dari mana? Dari 9 naga, kan gampang kan? Nah kemudian, pendidikan, pengetahuan, wawasan, kemampuan sudah tidak lagi menjadi bahan pertimbangan. Terpilihlah si Fufu Fafa ini, kan gitu kan. Ini salahnya bukan salah siapa-siapa, ya salahnya masyarakat sendiri gitu. Terpilihlah Fufu Fafa gitu kan. Bahkan Fufu Fafa yang ijazahnya pun tidak jelas bisa mengalahkan seorang profesor di bidang hukum, coba ya. Seorang profesor loh, dan satunya lagi seorang doktor yang secara akademis kita mengetahui mereka itu mumpuni. Tapi bisa kalah kenapa? Ya itulah karena pertimbangan mana yang mau menang, karena pertimbangan mabuk demokrasi, karena pertimbangan mau mengkultuskan tokoh tertentu, misalkan mengkultuskan si Petruk ini misalnya ya. Akhirnya dipilihlah anak si Petruk jadi ini. Jadi wapres misalnya gitu. Nah, ini yang salah. Salahnya di mana? Ya masyarakat itu sendiri. Artinya lama-lama waktu itu saya berpikir
betul juga ternyata ya, bahwa bangsa Konoha ini memang rakyatnya bodoh dan nggak cerdas. Kenapa nggak cerdas? Ya begitulah kan, akhirnya demi memilih supaya jagonya menang, semua faktor diabaikan, ya. Faktor-faktor yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan untuk memilih seorang calon pemimpin itu diabaikan. Itu ya, terpilihlah Fufu Fafa gitu kan. Nah, sekarang kalau ngelihat surat yang kemarin itu sekarang beredar di media sosial, eh ya berapa ratus jenderal itu tanda tangan untuk ini, untuk supaya Fufu Fafa nggak naik gitu ya, supaya mundur saja. Memang kalau bicara soal kemampuan ya, ya sama-sama kita lihatlah. Anda semua bisa nilai lah. Saya nggak perlu komentar gitu ya. Anda bisa lihat nilainya kemampuannya bagaimana. Bahkan jarang masuk ke kandang singa, misalnya masuk ke perguruan tinggi, menjadi pembicara di berbagai seminar, berdiskusi itu nggak pernah gitu. Ya memang dia bukan dari situ latar belakangnya. Dia bukan seorang yang rajin baca buku, itu kita lihat dari wawancaranya dengan Najwa Shihab ya pada waktu itu ya. Jadi salah siapa? Ya salah masyarakat. Mau digiring-giring oleh partai-partai politik ini pemikiran-pemikiran Anda-Anda ini semua gitu. Bagi mereka ini yang penting kalau menang tetap ada di pusaran kekuasaan. Tapi bagi masyarakat, ya sekarang kita lihat 10 tahun di masanya si Petro, masyarakat ditipu dengan infrastruktur. Padahal itu semua dibiayai dengan hutang. Sekarang, 2-3 bulan ke depan, Konoha itu terancam defisit fiskal. Bagaimana melunasi hutang, bagaimana untuk pengeluaran sehari-hari untuk belanja dan biaya negara gitu ya. Belum lagi program-program pembangunan. Ini rawan loh, kritis loh ini. Ya. Apakah nanti akan terulang tahun 65 di mana pemerintah karena sudah tidak punya sumber lagi terpaksa harus cetak uang. Tapi konsekuensinya ketika cetak uang, maka inflasi akan naik, dolar akan melambung tinggi ke atas. Anda semua harus siap-siap dengan itu. Ini bukan main-main loh gitu. Nah, jadi kenapa? Ya karena kita yang salah sendiri semuanya gitu. Ya. Kemudian ya pergi ke ini ke Vatikan ya itu salah satu inilah cara pergaulan dunia gitu ya. Karena kebetulan mungkin di era beliau dulu Paus ini datang ke Konoha gitu ya. Jadi dia yang disuruh gitu. Ada lagi isu lain tapi saya nggak usah ngomong kenapa harus tokoh ini yang harus disuruh berangkat gitu. Tapi saya nggak akan buka di sini gitu. Tetapi kalau kita lihat apa namanya itu sih nggak terlalu banyak berpengaruh sebenarnya dengan ini dengan situasi politik yang sekarang ini. Ini hiruk pikuk kan masih ribut-ribut soal ijazah, masih ribut soal ini ya. Kenapa? Jangan salah, PDIP juga bertanggung jawab di situ. Kenapa? Kalau itu memang palsu ijazahnya, kenapa dulu PDIP nggak teriak? Ya, kenapa baru sekarang jadi rame gitu ya? Saya sih lebih baik jadi penonton dalam perhelatan politik yang lalu karena memang udah kelihatan ini nggak ada yang benar semuanya gitu. Jadi kenapa PDIP baru sekarang ribut? Ya, sekarang juga ributnya masih tanggung juga gitu, nggak berani terus terang. Kenapa? Ya itulah yang namanya kalau orang Melayu bilang, Melayu Medan bilang, menepuk air di dulang kepercik muka sendiri. PDIP nggak bisa lepas tanggung jawab dari sini. Kalau andaikan itu nanti yang rame-rame soal ijazah ini terbukti memang benar, gitu. Nggak bisa lepas tanggung jawab juga. Jadi artinya apa? Ya 10 tahun kita ini ya tertipu gitu kan. Tapi ya mau bagaimana? Ini karena ulah para elit politik ini. Jadi mau bilang apa gitu. Nah sekarang ini ya betul kata Pak Paul tadi, yang harus dihadapi nanti bulan Juni, bulan Juli ke depan, kalau misalkan pembayaran hutang dan cicilan jatuh tempo, itu apa yang akan terjadi gitu. Saya nggak ngelihat kita dari investasi bisa dapat orang mau invest di sini. Semua yang calon investor yang mau masuk, termasuk yang dari Korea, yang terakhir ini, aduh saya lupa nama perusahaannya, nggak jadi juga masuk. Ya bagaimana orang mau masuk investasi, mau masuk di pusat sudah ditodong, dipalakin, di pemerintah daerah dipalakin, belum lagi nanti ormas, belum lagi nanti segala macam
permintaan Karang Taruna lah, inilah segala macam gitu. Perusahaan belum jalan, baru pabrik masih dibangun, tiap bulan udah datang minta jatah, kan gitu kan. Begitulah membuat investor tidak mau datang gitu ke Konoha ini. Nggak mau, nggak ada yang mau datang gitu. Jangan mimpi. Nah, begitu. Jadi, susah ya, investasi nggak ada. Hutang mau tidak mau hutang. Sekarang yang mau memberikan hutang juga sulit. Pertama, perekonomian global ini kan menurun pertumbuhannya akibat perang dagang ini. Ya mungkin Amerika akan terselamatkan karena ya dia akan bisa membuat apa namanya defisitnya selama ini dengan negara-negara mitra dagangnya itu bisa dikurangi lah paling tidak dengan negosiasi gitu ya. Dia nggak akan berperang habis-habisan. Dia memaksa orang-orang teman maupun lawan ini untuk bernegosiasi agar defisit perdagangannya seimbang gitu. Itu sih arahnya si Trump ini. Nah, tetapi yang terjadi adalah seperti Konoha ini, mau kemana? Mau masuk BRICS, bunuh diri. Salah satu faktornya itu adalah ketika masuk BRICS, itu yang membuat Konoha itu jadi daftar merah di matanya Donald Trump salah satunya. Kenapa? Coba lihat. Datang-datang alih-alih di sana mau nego soal tarif 32%, malah naik jadi 47% atau naik jadi berapa itu. Belum lagi dengan hambatan non-tarif barrier gitu ya. Dengan sertifikasi halal segala macam, itu kan non-tarif barrier namanya. Belum lagi kandungan apa TKDN ya. Kandungan lokal itu dalam barang impor. Itu juga kan semacam ini non-tarif barrier. Dalam teori perdagangan internasional, itu hambatan perdagangan itu pertama yang non-tarif dulu. Nah, nanti lama-lama berubah jadi tarif. Nah, lama-lama baru perdagangan bebas, tidak ada tarif lah. Artinya semua orang bebas berdagang. Nah, Konoha termasuk negara yang paling banyak menggunakan instrumen non-tarif barrier dalam perdagangan. Nah, sekarang kita lihat juru runding kita yang berangkat ke sana, ada nggak hasilnya? Nggak ada, gitu. Nggak ada hasilnya sampai sekarang. Oke, gitu aja Pak Andi. Mungkin teman-teman lain mau diskusi. Saya mungkin hanya membuka itu aja supaya teman-teman lebih enak diskusinya. Terima kasih Pak Andi.